akan kita bicarakan kali ini adalah sudut antara dua tali busur. Ada dua hal. Yang pertama, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Dan yang kedua, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Mari kita perhatikan gambar berikut. Yang pertama, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. AC adalah tali busur dan BD adalah tali busur. Kedua tali busur ini berpotongan di titik P. Nah, kita telah pernah membicarakan tentang sudut-sudut. Dan kita telah mengerti bahwa sudut-sudut yang bertolak belakang adalah sama besar, ya kan? Kalau begitu, kita lihat pada gambar, sudut BPC dan sudut APD itu kan bertolak belakang. Jadi kalau besarnya kita sebut adalah alfa, maka sudut BPC sama dengan sudut APD sama dengan alfa, ya kan? Nah, kemudian sudut APB dan sudut CPD itu juga kan bertolak belakang. Berarti sudut APB dan sudut CPD sama besar. Apabila kita sebutkan besarnya itu adalah beta, maka sudut APB sama dengan sudut CPD sama dengan beta. Sekarang coba kita perhatikan segitiga CDP. Pada segitiga CDP, ingat jumlah ketiga sudutnya ini adalah 180 derajat. Jadi, sudut PCD ditambah sudut PDC ditambah sudut DPC itu sama dengan 180 derajat. Tapi karena tadi kita telah menyebutkan bahwa sudut DPC itu sama dengan beta, maka kita peroleh sudut PCD ditambah sudut PDC ditambah beta sama dengan 180 derajat. Nah, kalau beta ini kita pindah ruas ke ruas kanan, maka kita peroleh sudut PCD ditambah sudut PDC itu sama dengan 180 derajat dikurang beta. Sementara itu kita lihat bahwa sudut alfa ditambah sudut beta, pada gambar bisa kita lihat ya, sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 180 derajat. Mengapa? Karena berpelurus, ya kan? Jadi sudut alfa berarti sama dengan 180 derajat dikurang beta. Nah, dan persamaan di atas tadi, sudut PCD ditambah sudut PDC juga sama dengan 180 derajat dikurang beta. Berarti sama dong, ya kan? Berarti alfa itu sama besar dengan sudut PCD ditambah sudut PDC. Kemudian, sudut PCD itu kan sama artinya dengan sudut ACD. Dan sudut PDC itu sama dengan sudut BDC. Kalau begitu boleh kita sebut sekarang sudut alfa itu sama dengan sudut ACD ditambah sudut BDC. Ingat ya, jadi sudut alfa sama dengan sudut ACD ditambah sudut BDC. Boleh sambil perhatikan pada gambar. Dengan cara yang sama, kita peroleh sudut beta sama dengan sudut PBC ditambah sudut PCB. Nah, ingat bahwa sudut PBC itu kan sama dengan sudut DBC dan sudut PCB sama dengan sudut ACB. Kalau begitu, sudut beta sama dengan sudut DBC ditambah sudut ACB. Nah, jadi ada dua hal penting di sini yang penting kita ingat. Apabila kita sebut sudut APD alfa, maka sudut alfa sama dengan sudut ACD ditambah sudut BDC. Dan apabila kita sebut sudut DPC beta, maka sudut beta sama dengan sudut DBC ditambah sudut ACB. Bisa ya?
Bagaimana agar lebih paham? Mari kita coba selesaikan kasus berikut. Perhatikan gambar. Jadi pada gambar, sudut ACD sama dengan 20 derajat. Kemudian, sudut BDC sama dengan 30 derajat. Sekarang, tentukan besar sudut BPC. Nah, kalau kita ingat rumus sebelumnya, dan sambil kita perhatikan pada gambar, sudut BPC itu sama dengan sudut ACD ditambah sudut BDC. Kalau begitu, sudut BPC sama dengan 20 derajat ditambah 30 derajat, sama dengan 50 derajat. Mudah kan ya? Nah, kemudian mari kita lanjutkan kembali. Perhatikan lagi gambar berikut. Apa kesimpulan kita dari sebelumnya? Kesimpulan kita tadi adalah pada gambar sudut alfa sama dengan sudut ACD ditambah sudut BDC. Dan sudut beta sama dengan sudut DBC ditambah sudut ACB. Rumus ini apabila kita hubungkan dengan sudut pusat yang telah kita pelajari sebelum ini, maka yang kita peroleh sebagai berikut. Alfa tadi kita sebut sama dengan sudut ACD ditambah sudut BDC. Kemudian kita ingat sudut keliling itu kan sama dengan setengah dari sudut pusat. Maka karena sudut ACD itu adalah sudut keliling dari sudut pusat AOD. Berarti sudut ACD itu kan sama dengan setengah dari sudut AOD. Nah, kemudian sudut BDC itu kan sudut keliling dari sudut pusat BOC. Kalau begitu, sudut BDC sama dengan setengah dari sudut BOC. Kalau begitu, sudut APD berarti sama dengan setengah dari sudut AOD ditambah sudut BOC. Jadi, besar sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran, sudut APD sama dengan setengah dari sudut AOD ditambah sudut BOC. Saya ulang ya. Besar sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran sama dengan setengah dari jumlah sudut pusat yang menghadap busur yang terletak di antara kaki-kaki sudutnya. Nah, untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh ini. Pada gambar, sudut POQ sama dengan 50 derajat dan sudut ROS sama dengan 80 derajat. Yang ditanya, tentukan sudut RTS. Nah, dari pembahasan tadi kita peroleh sudut RTS itu kan sama dengan setengah dari sudut ROS ditambah sudut POQ. Ya kan? Saya ulang, sudut RTS sama dengan setengah dari sudut ROS ditambah sudut POQ. Bisa ya? Jadi sudut RTS sama dengan setengah dikali 85 derajat ditambah 50 derajat. Atau sudut RTS sama dengan setengah dikali 140 derajat. Maka kita peroleh sudut RTS sama dengan 70 derajat. Bisa ya? Menyadari bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Disarankan berlatihlah dengan soal-soal berikut agar Anda merasakan pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Kita tidak akan meninggalkan tempat ini dengan sia-sia dan dapat bandingkan hasil yang Anda peroleh dengan pembahasan di akhir video ini ya. Dan selamat mencoba.
mari kita simak pembahasannya ya. Bagaimana? Gampang ya? Dan cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Art Matematika menyampaikan terima kasih untuk para sahabat matematika. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa. Tak lupa mengundang Anda mengikuti 3 sahabat ini: Art Matematika, Embara, tempat mencari inspirasi, motivasi, dan filosofi. Akalkulosis, membahas keterbatasan dimensi kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.